Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan kue angku bentuk pare ekonomis, walaupun ini ekonomis tapi rasanya enak, lembut dan lentur walaupun sudah dingin. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Karena ini resep ekonomis, jadi bahan-bahannya juga ekonomis. Biasanya aku memakai kentang, tapi kentang kan harganya mahal banget ya teman-teman. Jadi aku pakai ubi saja. Untuk ubinya ini aku pakai ubi yang berwarna putih. Nah, ubinya ini dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan kukus. Nah, ini ubinya sudah aku kukus ya. Kemudian selagi masih panas-panas kita akan haluskan dengan menggunakan garpu. Bila kalian punya alatnya, kalian bisa pakai alatnya. Bila tidak punya, kalian bisa memakai ulekan yang ada di rumah. Tapi ulekannya dialasi dengan plastik ya. Selanjutnya ubi yang sudah kita haluskan kita akan bagi menjadi dua bagian sama rata. Untuk separuhnya ini akan aku buat sebagai isian dan separuhnya lagi nanti akan dicampur dengan adonan kulit. Untuk bahan isiannya ini ubi yang sudah dihaluskan dicampur bersama garam, vanili, dan gula pasir. Kemudian kita akan tambahkan juga air. Untuk airnya ini kira-kira sebanyak 100 ml. Aku tambahkan secara langsung ya teman-teman agar lebih cepat kita nanti masak di atas kompornya. Karena ubi putih warnanya kurang menarik, jadi aku tambahkan warna. Untuk warna ini sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Ini aku tambahkan pewarna kuning. Kemudian ini dimasak di atas kompor sampai air habis atau menyusut dan adonan menjadi kalis. Setelah kalis kemudian matikan apinya, angkat dari atas kompor dan biarkan hingga dingin. Bila sudah dingin kita bulatkan seperti ini. Untuk masing-masing adonan kira-kira beratnya 10 gram ya. Untuk bahan yang kulitnya ini sisa ubi yang tadi kita akan campurkan dengan tepung ketan. Pakai tepung beras ketan dengan kualitas yang bagus ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan vanili bubuk, garam, dan juga gula pasir. Untuk gula pasir sesuai dengan selera kalian masing-masing. Bila ingin lebih manis bisa ditambahkan lebih banyak gula. Kemudian aku tambahkan juga minyak goreng. Untuk santannya aku memakai santan instan kemasan 65 ml. Bila kalian ingin rasa yang lebih gurih, kalian bisa tambahkan 2 bungkus. Selanjutnya semua bahan ini akan kita aduk. Aduknya cukup dengan menggunakan tangan. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian tambahkan air, tambahinya sedikit demi sedikit secara bertahap. Untuk airnya aku menggunakan air hangat-hangat kuku. Kalian juga bisa menggunakan air panas. Ini agar supaya adonan cepat kalis dan mudah dibentuk ya. Nah, bila dirasa adonan masih terlalu keras, cukup basahi telapak tangan dengan sedikit air, kemudian lanjut mengulen sampai adonan menggumpal, menyatu dan bisa dibulatkan. Selanjutnya aku bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata karena aku mau kasih 3 warna yang berbeda ya teman-teman. Kalau kalian memakai 2 warna kalian bisa menjadi 2 saja, atau kalian ingin 4 warna kalian bagi menjadi 4 bagian sama rata. Kali ini aku memakai warna hijau, merah muda, dan warna ungu. Tambahkan pewarna makanan secukupnya saja. Untuk warna sesuai dengan selera kalian masing-masing atau sesuai dengan pesanan pelanggan kalian. Cara mencampurkan warnanya seperti ini saja. Ini lebih mudah tercampur rata dan lebih gampang dibandingkan kita diulen-ulen dengan menggunakan tangan. Nah, sekarang kita sudah dapat adonan yang berwarna hijau, warna merah muda, dan warna ungu. Selanjutnya kita akan bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Masing-masing beratnya ini kira-kira sekitar 24 sampai 25 gram.
Nah, selanjutnya kita akan tutup adonan dengan menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain. Ini agar supaya adonan tidak kering dan keras ya. Untuk mencetaknya aku menggunakan jaring buah. Ini aku beli buah kemarin dan aku manfaatkan ini bungkusnya. Dan untuk tangannya ini diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar supaya nanti tidak lengket. Selanjutnya ambil satu adonan, kemudian kita akan pipihkan dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian isi dengan isian ubi. Kemudian ini ditutup, nutupnya yang rapat ya teman-teman agar isiannya ini tidak keluar. Dan kita bulatkan seperti ini. Setelah dibulatkan, kemudian kita akan gulung dengan menggunakan jaring buah. Setelah itu diputar-putar dari bagian tengah ke bagian pinggir, pelan-pelan saja ya. Dan ini dia, ini hasilnya cantik banget. Lakukan mencetak hingga selesai ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan kalau kalian pikir video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Setelah selesai dibentuk, kemudian letakkan di atas daun pisang yang sebelumnya sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Dalam tahap ini kalian sudah bisa menyiapkan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Selanjutnya kita akan kukus selama 8 menit dengan menggunakan api kecil. Jadi gunakan api kecil ya teman-teman agar supaya hasil kuenya tidak melebar, dia tidak melebar dan juga enggak ambles. Mengukusnya aku menggunakan dandang klakat ukuran 40 x 40 cm. Untuk link pembeliannya aku akan sertakan di bagian deskripsi ya. Setelah 8 menit kemudian kita buka tutup pancinya, dan karena aku memakai 2 susun sekaligus, jadi aku akan balik posisinya ya, yang tadinya di bawah jadi di atas dan yang tadinya di atas jadi di bawah. Jangan lupa untuk mengeringkan atau mengelap sisa uap air yang menempel di tutup panci. Kemudian kita akan lanjut mengukus lagi selama 4 menit, tetap menggunakan api kecil. Bila sudah 4 menit, kemudian kita buka tutup pancinya. Ini kuenya sudah matang ya teman-teman. Bila masih ada yang kurang matang, kalian bisa lanjut mengukus lagi selama 4 menit. Kemudian langsung saja diolesi dengan olesan minyak goreng agar supaya warnanya tetap cantik dan menarik, teksturnya tetap lentur dan lembut. Ini aku ngolesinya agak kebanyakan ya teman-teman. Jadi kalian kalau ngolesinya dikit-dikit aja ya. Ini tadi aku sudah potong dan rapikan sisa-sisa daunnya ya teman-teman. Karena ini terlalu berminyak, jadi aku ganti daunnya dengan daun yang baru ya teman-teman. Kemudian aku akan kemas dalam kemasan single pack. Aku masukkan ke dalam plastik OPP ukuran 11 x 11 cm. Ini agar supaya lebih bersih dan higienis ya. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 50 sampai 52 piece. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya dari channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.